Saat ini, kami juga memiliki informasi yang tidak kalah mengejutkan untuk semuanya. Sekte kami memutuskan untuk membangun kota perdagangan yang terbesar di pegunungan Tianfu, yaitu tepat di kaki gunung gerbang sekte kami. Nama kota itu adalah kota Tianshengfang. Diperkirakan, proyek ini akan selesai dalam 10 tahun. Pada saat itu, toko-toko akan dibuka di kota untuk menjual semua jenis sumber pelatihan dan juga rumah lelang terbesar. Rumah lelang akan menyediakan semua jenis sumber daya kultivasi yang dibutuhkan oleh orang di alam pemurnian jiwa dan ranah alam jiwa ilahi. Setelah mendengar hal itu, para ketua-ketua sekte ini menjadi gemetar karena kegirangan. Mereka telah berusaha memeras otak untuk menemukan berbagai sumber daya yang cocok untuk kultivasi mereka, tetapi tidak dapat menemukan yang benar-benar memuaskan. Tapi sekarang akan ada lelang sumber daya pelatihan bagi mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi sangat bersemangat? Mereka bertanya dengan harapan yang besar kepada Tan Yun. Apakah rumah lelang tersebut bisa diselesaikan secara cepat? Tan Yun menghela nafas. Semua yang di sini tahu benar bahwa ini adalah sebuah proyek besar dan tentu saja memerlukan banyak tenaga dan sumber daya material. Oleh karena itu, para ketua sekte mengusulkan agar para tetua dan murid dari semua sekte dapat berkumpul dan bekerja sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini. Ya, seperti yang diinginkan Tan Yun, menemukan solusi yang tepat tanpa memaksakan. Dalam 2 bulan, setiap pemimpin secara sukarela akan menyediakan tenaga bantuan dan material untuk terlibat dalam pembangunan. Kemudian, seorang ketua sekte berdiri dan mengusulkan agar Huang Fu Seng Song dapat menyediakan seorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab dan memimpin kota dan rumah lelang agar situasi tetap kondusif, menyusun aturan kota tanpa memihak, sehingga orang-orang dapat berdagang dengan aman. Tan Yun tentu saja setuju, tidak masalah. Namun, dalam suasana yang menggembirakan ini, ada beberapa pemimpin yang mengintimidasi para pemimpin sekte lain dengan tatapan membunuh. Perselisihan dan pertarungan antar sekte pun terjadi sepanjang tahun. Tiba-tiba, seorang pemimpin sekte tingkat 3 beranjak dari kursinya dan memeluk Tan Yun. Dia berkata, "Utusan Tan, saya adalah Liu Baichuan. Kami merupakan sekte kecil dan lemah, dan kami sering diserang oleh sekte lain. Saya ingin tahu, apakah sekte kami dapat dilindungi oleh sekte suci Huangfu?" Tiba-tiba, semua pemimpin tampak diam, namun memikirkan sesuatu dalam benak mereka. Para pemimpin merasa tidak senang dengan penyampaian Liu Baichuan. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut tidak bermartabat dan tidak pantas untuk disampaikan. Namun pada saat yang sama, para pemimpin juga mengambil kesempatan untuk melihat apakah Huang Fu Seng Song berambisi untuk menguasai sektenya. Tan Yun kemudian dengan tegas dia menggelengkan kepala menolak. "Tuan-tuan, kami Huang Fu Seng Song memiliki prinsip. Pertama, tidak mencampuri urusan dalam sekte lain. Kedua, tidak merekrut murid-muridnya. Dan yang ketiga, tidak ikut campur atau terlibat dalam perselisihan dengan sekte lain." Liu Baichuan terlihat sedikit sedih,
Namun dia juga merasa lega karena menjadi yakin jika Huangfu suci tidak akan menguasai ataupun merekrut murid-murid dari sekte-sekte kecil lainnya. Keyakinan itu juga diperkuat dengan ketiga prinsip sekte suci Huangfu, dan itu sudah sangat jelas. Calon menantu yang benar-benar jenius dan luar biasa. Dan Tai Xuanzong menarik nafas lega, dan dalam hatinya dia bergumam. Dia masih begitu muda, namun telah berhasil melakukan banyak hal dengan begitu baik dan teliti. Bahkan, dia lebih bijaksana memperhatikan semua hal dibanding diriku. Kemudian, mereka membahas beberapa langkah yang telah diperinci untuk kerja sama selanjutnya. Tan Yun menyerahkan lebih dari 1000 slip giok putih kosong, dan dengan kekuatan spiritualnya, dia mulai mencatat apa yang dia katakan hari ini. Hingga malam tiba, Tan Yun dan semua ketua menegosiasikan detail dan langkah implementasinya. Tanya jawab dalam semua diskusi bisa terjawab dengan jelas dan dapat diterima oleh semua orang. Setelah pertemuan dan diskusi selesai, dan Tai Xuanzong merasa sangat puas. Dia benar-benar mengagumi kemampuan Tan Yun untuk menangani banyak hal. Tidak terkecuali semua pemimpin sekte yang hadir. Tiba-tiba, Ketua Suchong berdiri dan memeluk Tan Yun dan berkata, "Utusan Tan masih begitu sangat muda dan menjanjikan. Orang tua ini mengagumi Anda." "Tuan Su terlalu menyanjung saya." Tan Yun dengan hormat mengepalkan tangan. Kemudian, dengan rasa segan Suchong berkata, "Utusan Tan, sekarang semua masalah telah disepakati. Apakah saya bisa melihat kemampuan dan pencapaian keterampilan alkimia dari sekte Anda?" "Ya, tentu saja. Aku juga sedikit mahir dalam keterampilan pil. Mungkin kami dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Suchong." Suchong tersenyum, dia berkata, "Apakah utusan Tan yakin dapat menjawab pertanyaanku mengenai alkimia?" "Tidak masalah. Jika kami tidak bisa menyelesaikan pertanyaan, kami dapat mengundang kepala divisi pil ke sini untuk memberikan jawaban," kata Tan Yun. Dari awal, Suchong menunjukkan peringai yang agak sedikit licik. Dia mencoba untuk menemukan kelemahan Tan Yun. Namun tanpa diduga, Tan Yun tetap menjawab dengan tenang dan tegas. Suchong menjawab, "Aku adalah seorang alkemis suci tingkat atas. Sekte kami lebih berfokus pada keterampilan alkimia. Aku ingin mengajukan pertanyaan mengenai keterampilan pil. Namun aku rasa utusan Tan mungkin tidak bisa menjawabnya." Tan Yun tidak terkejut sedikit pun mendengar bahwa Suchong adalah master alkemis tingkat tinggi. Kemudian Dan Tai Xuanzong berbicara, "Tuan Su, bagaimana kalau Tuan Su mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu? Mengenai apakah utusan Tan dapat menjawabnya atau tidak, kita akan mengetahui hal tersebut selanjutnya." "Baiklah." Suchong kemudian memutar tangan kanannya. Kemudian sebuah pil berwarna ungu muncul di tangannya. Dia berkata, "Tuan Tan, ini adalah sebuah pil suci tingkat menengah. Aku telah mencoba menyempurnakannya menjadi pil suci tingkat atas selama 300 tahun. Namun aku selalu gagal." Suchong kemudian membungkuk dan melanjutkan, "Aku benar-benar ingin meminta saran dari sektemu untuk meracik pil ini. Tolong utusan Tan dapat memenuhi pertanyaanku." Dalam pandangan Suchong, Tan Yun tidak mungkin bisa menjawab pertanyaannya sama sekali.
Kemudian, dengan santai Tanyun memberi respon. Dia meminta pil tersebut untuk dia amati. Hal itu tentu saja membuat semua orang terkejut. Tidak hanya Suchong dan ribuan ketua sekte yang lain, tetapi juga Dan Tai Swangsong. Dan Tai Swangsong dengan jelas ingat bahwa Tanyun adalah alkemis hebat tingkat suci ketika dia berada di gerbang abadi. Namun, jika memikirkan tingkat kemampuan Suchong saat ini, bagaimana Tanyun bisa mengerti? Namun sepertinya dia terlihat benar-benar mengetahui masalah pil yang ditanyakan oleh Suchong. Jika Tanyun benar-benar bisa menjawab pertanyaan tersebut, itu menandakan bahwa Tanyun sekarang sudah memiliki kemampuan alkemis yang lebih tinggi. Dengan ragu, Dan Tai Swangsong berencana untuk melihat hal itu. Dan dengan ragu-ragu, Suchong kemudian menyerahkan pil itu kepada Tanyun. Tanyun meletakkan pil itu di hidungnya. Setelah menciumnya sebentar, dia menatap Suchong dan berkata, "Tuan Su, sebaiknya Anda memberikan saya resep pil ini." Suchong menunjukkan ekspresi wajah yang ragu-ragu dan kemudian dia berkata, "Utusan Tan, sejujurnya pil ini diturunkan oleh kakek saya dan saya tidak bisa memperlihatkannya kepada Anda atau siapapun yang lainnya." Tanyun kemudian tersenyum. "Saya mengerti, karena pil ini diturunkan oleh leluhur Anda dan tidak dapat dibicarakan di depan umum. Kamu naiklah ke atas dan aku akan berbicara denganmu sendirian." Suchong tertegun. Benarkah utusan Tan dapat memahami mengenai pil tersebut? Dengan keraguan, Suchong naik ke platform lelang dan kemudian Tanyun memasang penghalang suara sehingga hanya mereka berdua yang bisa mendengar pembicaraannya. Tanyun terlihat begitu tenang, namun arogan. "Jika aku bisa menebak dengan benar, ada 69 jenis obat ajaib yang kamu saring dalam menyempurnakan pil ini." "Utusan Tan, bagaimana kamu tahu?" Suchong melebarkan matanya. "Apakah kamu bisa mengetahui pil ini hanya dari mencium, membedakan rasa serta warna pilnya?" "Ya, tentu saja." Setelah kata-kata Tanyun, Suchong memandang Tanyun dengan tatapan yang sangat hormat. "Saya mengerti bahwa Anda sebenarnya adalah seorang tetua, tetapi Anda sedang menyembunyikan tingkat kultivasi dan menekan ranamu di alam jiwa janin tingkat 9. Jika memang demikian, maafkan junior ini yang sudah lancang kepada senior." Tanyun tidak memberikan tanggapan, namun dia berkata, "Aku akan membahas masalah pil ini sekali saja. Kamu harus mengingatnya dengan jelas." Suchong menjawab dengan hormat seperti seorang pemula. "Baiklah utusan Tan, silakan bicara." Meskipun orang-orang tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, namun mereka dapat melihat bagaimana Suchong menunjukkan rasa hormat seorang junior kepada Tanyun. Bagaimana mungkin? Utusan Tan masih begitu muda. Apakah keterampilan pilnya lebih tinggi daripada Tuan Su? Ya, tidak bisa dipercaya. Ternyata sekte Huangfu Suci memiliki orang hebat seperti itu. Huangfu Sengsong benar-benar layak menjadi yang paling kuat di antara ketiga sekte kuno dari 50.000 tahun yang lalu. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching.